ini tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki sangat concern dengan yang namanya bentuk tubuh, terutama pada tinggi badan. Sehingga banyak cara yang dilakukan untuk menambah tinggi badan, mulai dari minum susu hingga minum suplemen penambah tinggi badan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sama sekali Anda tidak boleh melakukan standing party. Boleh saja, tapi makan dan minum di saat standing party itu belum tentu baik. Kalau di Indonesia sendiri, mengkonsumsi obat itu punya istilah tersendiri, yaitu minum obat. Sebenarnya obat itu kan tidak hanya dalam bentuk cair, tapi ada juga loh obat yang dalam bentuk padat. Kenapa kemudian orang menyebutnya minum obat ya? Saat ini tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki sangat concern dengan yang namanya bentuk tubuh, terutama pada tinggi badan. Sehingga banyak cara yang dilakukan untuk menambah tinggi badan, mulai dari minum susu, olahraga loncat-loncat, hingga minum suplemen penambah tinggi badan. Dari ketiga cara tersebut, minum susu adalah cara yang paling mudah dan yang paling sering digunakan. Tapi saya agak ragu, kira-kira susu itu benar nggak ya bisa menambah tinggi badan? Sebelum kita menjabarkan ini lebih jauh, coba kita lihat apa saja sih kandungan yang ada di dalam susu. Susu memang dikenal mengandung tinggi protein dan kalsium. Tubuh memerlukan protein untuk mendukung pertumbuhan, sedangkan kalsium merupakan zat gizi utama yang diperlukan untuk membentuk tulang. Vitamin dalam susu punya peranan tersendiri sebagai metabolisme, transport oksigen, dan antioksidan. Dan juga mineral dalam susu berperan dalam fungsi enzim dan pembentukan tulang. Benar tidaknya susu sebagai minuman untuk pertumbuhan, menurut penelitian Wiley di Amerika pada tahun 2005 mengatakan, tinggi badan orang dewasa berhubungan positif dengan susunya yang dikonsumsi pada usia 5-12 tahun dan 13-17 tahun. Karena susu yang dikonsumsi adalah salah satu sumber zat gizi penting yang dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pada masa pubertas, selain berperan untuk mendukung pertumbuhan, susu juga berperan dalam mencapai masa tulang optimal untuk mencegah terjadinya osteoporosis pada hari tua. Hubungan antara konsumsi susu dengan tinggi badan masih menjadi perdebatan para ahli dalam penelitian mereka, karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Seseorang membutuhkan beberapa asupan nutrisi penguat tulang dan komponen penyeimbang hormon untuk tambah tinggi. Salah satu asupan nutrisi terpenting adalah kalsium. Namun, tidak semua susu berkalsium tinggi dan dapat menambah tinggi badan secara efektif, karena adanya perbedaan tingkat penyerapan kalsium tergantung dari jenis kalsium itu sendiri. Selain asupan kalsium yang masuk di dalam tubuh, ternyata ada faktor lain lagi, yaitu faktor keturunan. Nah, susu ini bisa menjadi salah satu faktor penambah tinggi badan, namun tidak bisa dijadikan satu-satunya faktor ataupun faktor utama dalam menambah tinggi badan. Nah, sebenarnya saya penasaran berapa sih tinggi ideal untuk seorang perempuan maupun laki-laki? Sebenarnya batasan tinggi tidak ada. Tergantung genetik dan riwayat makannya seseorang dari kecil, ya. Nah, tapi dari penelitian didapatkan laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa susu bukanlah faktor utama dalam menambah tinggi badan seseorang. Jadi yang menyebut susu sebagai faktor utama itu adalah mitos. Nah, ada mitos lain juga. Banyak orang yang menyebutkan bahwa ada berbagai macam makanan yang bisa menumbuhkan rambut. Kalau kita bicara soal rambut, ini sangat identik dengan wanita ya. Apalagi ada persepsi wanita Indonesia yang cantik itu adalah wanita yang memiliki rambut yang panjang, hitam dan lebat dan juga terurai dengan bebas. Nah, sehingga banyak sekali cara yang dilakukan oleh wanita Indonesia untuk menjaga mahkotanya tetap indah. Misalnya mereka menggunakan lidah buaya dan ada juga yang menggunakan kemiri. Lidah buaya. Selain digunakan untuk mengatasi rambut rontok, lidah buaya juga sering digunakan untuk memperpanjang rambut dengan cepat.
Lidah buaya memang sudah dipercaya dari dulu sebagai bahan alami untuk merawat rambut dengan baik. Lidah buaya kaya akan kandungan vitamin dan berbagai nutrisi yang sangat bagus bagi kulit kepala dan rambut. Minyak kemiri. Minyak kemiri memang dipercaya bisa membantu mengatasi masalah rambut kusam. Khasiatnya sangat terkenal bagi banyak orang yang memakainya. Biasanya minyak kemiri ini cukup membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Dan biasanya kemiri akan ditumbuk terlebih dahulu, kemudian kemiri disangrai sampai mengeluarkan minyak kemiri. Sebenarnya muncul pertanyaan di benak saya, seberapa pengaruhnya sih penggunaan kemiri dan juga lidah buaya dalam hal pertumbuhan rambut? Kalau saya sih waktu kecil itu sering menggunakan kemiri sehingga rambutnya tuh lebih cenderung hitam. Tapi lebih jelasnya coba kita tanya expert ya. Lidah buaya itu ya dari zaman dulu memang kita sudah dikenal dia dipakai di luar akan lebih menyuburkan rambut. Nah kalau kemiri itu kan sebenarnya kandungannya lemak dari nabati. Minyak itu memang dibutuhkan untuk akar rambut. Tapi penelitiannya membuktikan kemiri itu akan menumbuhkan rambut itu belum ada. Itu tadi penjelasan tentang konsumsi susu. Terkadang kita malas mengkonsumsi susu dalam bentuk minuman. Berikut ada saran penyajian susu dalam bentuk lain. Kita akan membuat crepes meal dengan campuran susu di dalamnya. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan berikut. Kita akan membuat terlebih dahulu filling crepes-nya. Panaskan krim dan susu. Aduk rata. Tambahkan madu dan maple syrup ke dalamnya sambil diaduk. Masukkan 1 butir telur, tambahkan lagi susu. Setelah tercampur, panaskan hingga mengental. Dinginkan adonan filling crepes selama 20 menit. Sekarang, kita membuat crepes-nya. Campurkan telur dan tepung terigu, aduk rata. Adonan siap dibentuk menjadi crepes. Dalam membuatnya, pastikan temperatur pan jangan terlalu panas dan adonan tidak terlalu tebal dan keras. Setelah matang, oleskan krim filling tadi di lapisan atasnya. Tumpuk dengan crepes hingga tersusun kurang lebih 15 lapis. Setelah itu, simpan dalam kulkas selama kurang lebih 24 jam. Selanjutnya, kita akan membuat saus berry untuk pemanisnya. Campurkan gula, cranberry, saus raspberry, panaskan hingga tercampur mengental. Kemudian potong layer crepes tadi, susun di piring dengan tambahan saus berry, es krim vanila, dan hiasan coklat. Sangat menggugah selera kan? Selamat mencoba! Jadi sebenarnya tidak ada alasan sama sekali Anda tidak boleh melakukan standing party. Boleh saja, tapi makan dan minum di saat standing party itu belum tentu baik.